Dalam hitungan minggu, 2020 akan berakhir. Namun, akhir dari yang lampau adalah awal bagi yang baru. 2020 memberikan kita perspektif baru untuk merayakan berbagai momen, termasuk Natal. Berkat teknologi, ruang dan waktu tidak lagi membatasi kita untuk tetap terhubung dan merayakan momen spesial ini bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk mengundang saudara sekalian menghadiri perayaan Natal Online Every Nation Jogja. Ajak teman, keluarga, serta yang terkasih. Dan untuk merayakan momen spesial ini bersama-sama, Let's get connected with each other. let us encourage each other through prayer. Because it is always And always, Better together. There is no one like our God. We lift you up, Lord. To love one another. His Lord is love, and His gospel is peace. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Nama Tuhan Yesus yang berdoa. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Amin. Background musiknya bisa tolong, ya, balapan dengan background musiknya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Saya mengucap syukur bahwa Bapak Ibu semua, kita semua baik-baik saja. Ya, dan saya akan mulai bagian share screen saya. Sebentar, saya akan bagikan. Baik. Oke, bisa dilihat ya screen saya dan suara saya. Apakah bisa dilihat? Bisa dibuka mic-nya dan tolong kasih tahu saya karena saya nggak bisa lihat. Saya nggak pasang monitor. Bisa Pak Jimmy. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan seri khotbah The Gospel Expressed, Injil yang dinyatakan setelah kita belajar sudah 21 minggu ya. Ini adalah minggu ke-21. Dan minggu lalu kita sudah dilayani oleh Pastor Agus Sukwanto dari Every Nation Kuningan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mengikuti. Bagi yang belum mengikuti bisa mengikuti di kanal YouTube Every Nation Jogja. Dan kita ada di minggu yang ke-21 yang topiknya Welcoming Others. Tapi sebelum itu tadi sempat diumumkan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti kelas Church Community atau kehidupan berjemaat. Ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyelesaikan Purple Book dan sudah menyelesaikan Victory Weekend. Jadi minggu lalu kita sudah menyelesaikan Victory Weekend dan ini pesertanya ya. Ini pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 orang pesertanya ya. Enda dan saya dan Bu Yanti tidak termasuk. Jadi ada 10 orang persisnya. Terima kasih untuk kehadirannya, semuanya lulus dengan nilai baik.
sama seperti Aji nilai A semua juga dapat nilai A. Terus nanti kan hadiahnya ya, saya serius, nanti ada hadiahnya. Jadi Bapak Ibu, Church Community ini didesain untuk bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan Victory Weekend Class atau kelas akhir pekan berkemenangan. Dan nanti kita akan belajar bagaimana kehidupan berjemaat, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, dan untuk membantu kita untuk hidup dalam komunitas yang mempunyai tujuan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di screen saudara, setelah kelas Church Community, kita melanjutkan nanti ada kelas Making Disciples atau menjadikan murid. Nanti ini di tahun 2021. Jadi ini kelanjutan bagi yang sudah selesai Church Community, akan bisa melanjutkan ke Making Disciple Class atau kelas menjadikan murid. Dan setelah itu nanti ada kelas Empowering Leaders. Semua materi ini sudah selesai diterjemahkan, sudah jadi buku, ya. Dan perjalanan pemuritan saudara ada di screen ini. Jadi saya mengharapkan semua jemaat bisa mengikuti perjalanan pemuritan ini, discipleship journey. Jadi dimulai dari start here, itu warnanya biru, engage, kita melibatkan diri dalam budaya masyarakat, alatnya atau bukunya one to one. Kemudian kita masuk ke stage atau tahap berikutnya, establish, jadi meneguhkan kebenaran di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap pribadi, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di situ ada Victory Weekend, kita sudah baru lalui. Foundation for Victory ini sebenarnya Purple Book ya. Ini juga sudah kita lalui. Dan nanti kita akan memasuki hari Sabtu nanti Church Community. Nah, di establish itu diberikan warna ungu. Materinya semua berwarna ungu, buku-bukunya berwarna ungu. Apakah Victory Weekend, Purple Book, dan Church Community berwarna ungu untuk membantu membedakan stage atau tahapan kita berada di mana, ya. Setelah establish, tahapan berikutnya adalah equip, diperlengkapi. Nah, ini yang kita sebut dengan making disciples, kelas menjadikan murid, ya, suatu pelajaran yang membantu kita untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk melayani dan menjadikan murid melalui life group atau kelompok kecil. Nah, itu warna hijau. Dan buku yang kita pakai juga berwarna hijau. Dan stage terakhir, tahap terakhir dalam proses pemuritan itu disebut dengan empower atau memberdayakan. Empowering leaders, memberdayakan para pemimpin. Ya, kelas ini ditujukan untuk mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk setiap orang diberdayakan untuk bisa juga memuridkan orang lain. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyelesaikan kurikulum rohani kita. Jadi sangat terstruktur, rapi sekali, dan bagus sekali. Saya mengucap syukur. Kita semua ada di satu komunitas Aviation yang ada di 80 negara dan semua materi ini digunakan. Agar apa tujuannya? Agar Bapak Ibu Saudara diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Menurut Rasul Paulus bahwa kita tidak lagi menjadi bayi rohani, yang dikasih makan, diurus, dirawat, diperhatikan. Tapi bayi itu akan bertumbuh menjadi balita, dia bertumbuh menjadi remaja rohani. Ya, dan firman Tuhan berkata, anak muda, orang muda itu kuat karena mereka mengalahkan yang jahat. Dan kemudian mereka menjadi bapa rohani. Mereka memproduksi karakteristik seorang bapa, karakteristik of a father, papa, ayah. Mereka memproduksi, ya, mereka menghasilkan. Ya, demikian juga dalam perjalanan rohani kita menghasilkan jiwa-jiwa baru, kita memproduksi, kita menghasilkan ya pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi saya berharap kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanya menerima firman Tuhan, untuk dipuji Tuhan kita dilayani firman Tuhan, kita bertumbuh, tetapi setelah kita bertumbuh kita diharapkan untuk berbuah. Nah, inilah tujuan kenapa Bapak Ibu Saudara diperlengkapi. Nah, proses pemuritan atau yang saya sebut dengan donat ya, kayak donat tadi ya, engage, establish, equip, empower, kita sebut dengan 4E's atau 4E, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi melibatkan diri, ya 4M kita sebut. M pertama engage, melibatkan diri,
M kedua, establish, kita terjemahkan meneguhkan di atas kebenaran firman Tuhan. Kemudian M ketiga kita sebut dengan memperlengkapi, equip, memperlengkapi. Lalu M keempat kita sebut dengan empower atau kita memberdayakan para pemimpin. Nah, ini adalah baru stage pertama dari proses pemuritan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin terus diperlengkapi, kita sekarang ada kelas leadership 113, dan beberapa dari Bapak Ibu Saudara di sini, mungkin sebagian besar ya, karena pesertanya ada sekitar hampir 20 orang, jadi mungkin yang hadir semua di sini. Leadership 113 ini didesain untuk memperlengkapi kecakapan dasar dalam melayani, dalam kepemimpinan. Ya, ini program selama 2 tahun, jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti harus nunggu batch berikutnya, nanti tahun 2022 baru ada angkatan baru. Di sini adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ di bagian itu disebut dengan volunteer leaders. Jadi ini adalah skema dikatakan di situ 4-part integrated leadership instruction framework. Ini kerangka instruksi kepemimpinan yang terintegrasi, 4 bagian yang terintegrasi. Jadi bagian pertama di kiri kita itu ada proses pemuritan, tadi yang donat, lalu leadership development itu bagian kedua. Nah, ada garis tengah-tengahnya itu artinya ini orang-orang yang melayani, para pemimpin yang volunteer, yang melayani dengan relawan, sukarelawan. Jadi di yang sekolah minggu, yang melayani di musik, yang melayani mimbar kayak memberikan pengumuman, persembahan tadi kayak Dokter Winnie, kemudian kayak Naomi tadi, ada yang di pendoa. Nah, ini semua adalah volunteer leaders atau life group leaders ya. Pemimpin yang melayani karena dengan sukarela. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin terus dipakai oleh Tuhan, kita punya stage yang kedua yang kita sebut dengan vocational ministers. Ini pelayan-pelayan yang lebih terjurus ya, yang arahnya memang diperlengkapi untuk pekerja sepenuh waktu, atau kalaupun tidak sepenuh waktu, dia betul-betul masuk dalam stage kepemimpinan. Nah, di situ ada School of Ministry, School of World Mission, School of Church Planting, School of Campus Ministry, School of Local Church Ministry, School of Church Leadership. Nah, ini semua sekolah saat ini masih ada di Filipina. Dan di sini yang alumni adalah Enda ya, Enda lulusan dari School of Campus Ministry. Dan kita berharap semua sekolah ini akan ada di Indonesia. Ya, hopefully kita memprogram semua sekolah ini akan ada di Indonesia. Dan isi dari School of Ministry ini 80% adalah leadership 215, leadership 215. Ya, yang di sini juga ada alumninya, ada di sini ada yang ikut Dr. Lina, Enda, kemudian ada Pak Edward, Bu Yanti dan saya. Kami berlima sudah melewati sekolah ini di Surabaya selama 2 tahun ya, kita full block system ke Surabaya. Nah, kemudian ada lagi, lalu di situ ada staff development dan nanti arahnya kita memiliki sekolah seminary yang kita sebut dengan ENTS, Aviation Theology Seminary. Jadi saya sengaja memperlihatkan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini semua bagaimana inilah perjalanan pemuritan kita, dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa berpartisipasi. Karena kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita semua menjadi orang Kristen yang membawa berita Injil sampai ke bangsa-bangsa. Dan kita tahu Aviation ada untuk menghormati Tuhan dengan menjadikan murid. Bagaimana kita bisa menjadikan murid? Kita harus diperlengkapi terlebih dahulu. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti stage atau discipleship journey, perjalanan pemuritan ini bisa mengikutinya. Jadi saya dorong semua yang belum ikut Church Community Class nanti hari Sabtu, dalam Sabtu ini bisa mengikutinya. Nah, itu saya tekankan sebelum saya masuk ke dalam tema khotbah, The Gospel Express. Dan kita ada di dalam minggu yang ke-21. Kalau kita perhatikan di situ minggu pertama sampai ke-15, ini semua ada di kanal YouTube Aviation Jogja. The Gospel Explained, Injil yang dijelaskan, ini bicara doktrinal tentang keselamatan. Ya, dari minggu pertama ke-15, kemudian dia masuk ke stage berikutnya, Injil itu bukan lagi dijelaskan secara doktrinal, tetapi harus diproklamasikan, diberitakan. Itu ada 2 minggu, minggu ke-16 dan ke-17, ini juga sudah ada di kanal
YouTube Evanation Jogja, Bapak Ibu Saudara bisa membrowsing dan mengikuti yang belum mengikutinya. Dan kemudian kita ada di stage tahap yang terakhir yang kita sebut dengan The Gospel Express, bahwa Injil itu bukan lagi dijelaskan secara doktrinal, tetapi juga diproklamasikan, diberitakan, dan kemudian, nah ini highlightnya, kita harus mengekspresikan Injil ini dalam perbuatan, ya. Semua doktrin yang kita pelajari itu harus dimanifestasikan dalam tindakan kita, dalam kehidupan berjemaat. Dan di situ diperlihatkan itu ada 5 minggu The Gospel Express, minggu ke-18 sampai 22, dan kita ada di minggu ke-21. Jadi minggu depan tanggal 20 Desember adalah seri terakhir dari The Gospel Express, dan 25 nanti kita perayaan Natal sudah berubah beritanya menjadi berita Natal. Jadi mari kita selesaikan seri khotbah ini sebelum kita masuk ke Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 5 minggu terakhir The Gospel Express ini sebenarnya di Roma 12 ayat 1, bahwa firman Tuhan mengatakan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Itulah adalah persembahan kita yang sejati, ibadah kita yang sejati. Nah, di situ ada gambar emoticon, bukan emoticon ya, tapi gambar sketch ya, hidup yang diserahkan kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 1, mari kita lihat Alkitab kita Roma 12 ayat 1, saya mengajak Bapak Ibu untuk buka Alkitab, tidak ada slide-nya di sini. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Saya bacakan Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus ini dia meminta, dia appeal, ya. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, ini Rasul Paulus memohon ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah sebabnya 5 minggu terakhir dari seri khotbah The Gospel Express, ini 5 minggu, ini semua adalah aplikasi dari yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan minggu pertama kita sudah belajar karunia rohani atau gifts, diberikan karunia rohani, ada karunia rohani untuk melayani, memimpin, ya, menolong, dan seterusnya, ya. Itu dipakai untuk membangun orang lain. Jadi karunia rohani bukan untuk me-exaggerate, membesar-besarkan diri kita, bukan untuk mempromosikan diri kita, atau kepentingan untuk diri kita supaya lebih dikenal, terkenal, bukan. Karunia rohani itu diberikan untuk membangun orang lain. Jadi tujuannya selalu orang lain, ya, bukan diri kita sendiri. Setelah kita diselamatkan, ya, dan kita diberikan anugerah, dan kita diselamatkan oleh anugerah, ya, dan kemudian saatnya kita mulai fokus ke orang lain. Ya, kita membangun orang lain dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kemudian minggu kedua, kasih dalam perbuatan, love in action. Bagaimana Injil itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Ya, bahwa kita mengasihi orang lain sama seperti perintah Tuhan. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi orang lain. Kita sudah belajar ini. Dan minggu lalu Pastor Agus Suwanto sudah membahas di sini di minggu lalu. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti bisa membrowse di kanal YouTube Evanation Jogja. Menerima tunduk pada otoritas atau submission to authority. Dan hari ini tanggal 13 Desember kita topiknya menerima orang yang berbeda, welcoming others. Nanti minggu depan terakhir penutupannya hidup dalam kesatuan atau unity in Christ. Baik, mari kita lihat minggu ke-21, welcoming others atau welcome others, menerima orang lain. Teks kita diambil dari Roma 14 dari ayat 1 sampai Roma 15 ayat 13. Ini teksnya, ini referensinya. Ya, ini cukup panjang. Saya tidak punya banyak waktu, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca semuanya. Saya anjurkan Bapak Ibu Saudara baca setelah ini. Ya. Nah, tujuannya yang kita ingin capai dari minggu ke-21 ini dengan menerima orang lain
adalah kita bisa menyingkirkan perbedaan sikap kita terhadap Injil dengan belajar untuk menghormati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini teksnya, nanti Bapak Ibu bisa baca, saya langsung saja ke isinya. Ya, ayat yang pertama mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Saya ulangi sekali lagi, saudara dan saya yang kuat, ya, wajib, ini bukan optional, bukan pilihan, bisa ya atau tidak, ini perintah Tuhan, firman Tuhan, karena Rasul Paulus sudah menunjukkan dirinya juga bagaimana dia melakukan hal ini, dan Tuhan dia sendiri juga memberikan contoh bagaimana dia menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, kelemahan kita di kayu salib. Ya, dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, salah satu karakteristik manusia rohani yang dewasa dalam Tuhan, mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Mereka fokusnya ke orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah lama dalam Tuhan, umur rohaninya seharusnya fokus kita bukan lagi diri kita sendiri. Ya, seharusnya fokus kita orang lain, ya. Nah, firman ini mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Tetapi setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, tidak gampang memang ini. Bagaimana kita harus mencari membantu orang lain supaya mereka happy, supaya mereka senang, supaya mereka diberkati. Makanya saya suka mengatakan, kalau kita melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara memilih untuk melayani Tuhan, apakah sebagai full timer, tapi saya berbicara sebagai yang volunteer, relawan, ya. Apakah saudara sebagai pemimpin life group, apakah sebagai saudara dalam tim musik, apakah saudara sebagai pendoa, apakah saudara dalam sekolah minggu, ya, dalam pelayanan apa saja, ya, di gereja ini, saya selalu mengatakan kalau kita mau melayani orang lain, sebenarnya kita cari gara-gara, kita cari masalah. Kenapa kita cari gara-gara, kita cari masalah? Karena ya kita harus melayani diri kita sendiri. Bapak Ibu yang sudah punya keluarga harus melayani keluarga, suami, istri, anak-anak, mendidik mereka, mengatur rumah tangga, belum lagi harus bekerja. Nah, lalu boro-boro mau melayani orang lain, kan begitu kan? Boro-boro untuk meluangkan waktu, untuk menyapa mereka, menteks mereka, mengunjungi mereka, mendoakan mereka, membantu mereka mungkin dengan materi, dengan keuangan. Maksud saya betapa repotnya sebenarnya melayani orang lain. Ya, karena kita sendiri juga punya banyak kebutuhan, kesibukan, kepentingan, dan prioritas. Ini tidak mudah ya. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, lalu ayat 7, di ayat yang ke-7 dilanjutkan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ya. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Therefore, welcome one another. Kita harus menerima satu sama yang lain. As Christ has welcomed you. Sama seperti Kristus sudah menerima Bapak Ibu Saudara dan saya. Alkitab mengatakan kita ini jahat. Kecenderungan hati kita berbuat dosa, berbuat jahat. 2 minggu lalu saya bercerita tentang ada orang yang sebenarnya saya menemukan dalam hidup ini, sebenarnya ada orang-orang yang kita layani yang rasanya tuh nggak layak ditolong, nggak layak dilayani, nggak layak didoakan, dikunjungi. Karena kita semua masing-masing punya preferensi pribadi, betul ya? Ada like, dislike, betul nggak? Ya. Tetapi Bapak Ibu, saya menyadari bahwa Tuhan pun kepada saya juga, sebenarnya Tuhan berbicara, kamu pun, Jimmy, sebenarnya tidak layak untuk dikasih, tidak layak untuk ditolong, tidak layak untuk diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama juga kita semuanya. Bapak Ibu Saudara tidak layak sebenarnya untuk ditolong, dikasih, diberkati, diselamatkan.
Tapi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, menerima kita, ya, dengan segala kekurangan, kelemahan, kejatuhan, kegagalan, dengan segala dosa, perbuatan kita yang jahat. Tuhan menerima Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kemuliaan Allah. Nah, firman ini mendorong kita. Nah, inilah Injil yang diekspresikan, Injil yang dinyatakan dengan perbuatan. Kita harus menerima satu sama yang lain. Welcome one another as Christ welcome you. Sama seperti Kristus sudah menerima kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada, saya perlihatkan 10 Commandments atau 10 perintah Allah. Perintah pertama, kedua, ketiga, keempat itu mengacu kepada Tuhan. Jangan menyembah Allah lain, jangan sujud menyembah patung yang menyerupai apapun. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, saya orang Ambon, sempat tinggal di Ambon. Kadang-kadang kuping ini merah ya mendengarkan orang, kalau orang Ambon tuh berbicara ya. Tuhan Allah, gampang sekali mereka mengatakan nama Tuhan. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu yang keempat, keep the Sabbath holy, menjadikan hari Sabat itu kudus. Ya, 6 hari cukuplah Bapak Ibu Saudara bekerja. Hari ke-7 perhentian itu hari untuk kita beribadah. Hari untuk kita berkumpul seperti ini meskipun di ruang Zoom. Hari di mana kita merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama sebagai satu keluarga. Ya, firman Tuhan berkata, 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita beristirahat. Kita menikmati kebaikan kemurahan Tuhan melalui ibadah bersama-sama seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, ini arahnya ke atas. Vertikal. Ini untuk Tuhan. Lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. Itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk horizontal, sesama manusia. Dan kalau kita kompres, kalau kita padatkan seluruh firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada 66 kitab, kita kompres, kita padatkan. Zzz, gitu dipadatkan. Keluarnya ini, Matius 22 ayat 37 sampai 38. Yang kita kenal dengan perintah yang agung, the greatest commandment. Apa itu? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran kekuatan jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Dan mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, kalbu, dan kekuatanmu. Itu perintah 1, 2, 3, 4 yang vertikal. Ya. And love thy neighbor, dan kasihlah sesamamu as thyself, sama seperti dirimu sendiri. Itu perintah ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jadilah salib. Salib ini gabungan yang vertikal, yang ke atas. Kita tidak menyembah Allah lain selain Tuhan, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ya, kita tidak menyembah patung yang menyerupai apapun. Kemudian kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kita menjaga hari Sabat, hari Minggu, kudus, kita berhenti bekerja. Ya, usahakan Bapak Ibu tidak bisnis di hari Minggu, tidak bekerja di hari Minggu. Ini bukan larangan. Kalaupun Bapak Ibu ada kepentingan di hari Minggu, sesekali, dua kali, tiga kali, oke lah. Tapi kalau setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara bekerja lagi, kapan waktu untuk Tuhan? Ya. Lalu hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Lebih daripada pekerjaan kita, karir kita, usaha kita. Ya. Yang vertikal, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini yang horizontal. Jadilah salib. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3, 4 ini kan tidak kelihatan. Kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Ya.
Nah, masalahnya kita punya masalah terbesar untuk mengasihi sesama kita yang kelihatan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, gampang kita mengatakan, kita menyanyi, menyembah Tuhan, I love you Lord, Tuhan aku mengasihi Engkau, kita bisa berdoa, Tuhan aku mengasihi Engkau, yang Tuhan tidak kelihatan. Tapi kita punya masalah terbesar untuk mengasihi sesama kita yang kelihatan. Ya, kita punya masalah terbesar di hukum kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, inilah masalahnya. Makanya Rasul Paulus berbicara kepada orang percaya di Roma. Dia menjelaskan yang kuat di situ, atau yang punya pikiran yang lebih terbuka, open-minded, yang imannya lebih kuat, itu harus menanggung yang lemah. Mereka yang lebih terikat oleh hukum, mereka yang terikat oleh adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan yang mereka masih bawa. Karena waktu itu banyak orang-orang yang tadinya yang belum percaya, kemudian menjadi Kristen, mereka percaya Yesus Kristus Tuhan, mereka percaya oleh anugerah mereka diselamatkan, tapi masih ada tradisi lama yang mereka bawa. Ya, mereka lebih terikat dengan tradisi itu dalam hal yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Sementara memang ada, Alkitab menyebut ada dosa, ya. Tapi juga ada banyak ketaatan dan seremonial yang dikembangkan dalam pencarian kita akan Tuhan yang bukan dosa. Jadi ada Alkitab mengatakan ada jelas-jelas dosa, tapi ada kepercayaan-kepercayaan lain, tradisi, kebiasaan, nilai, adat istiadat yang bukan kategorinya bukan dosa. Ya. Nah, tidak semua orang bisa mengikuti prinsip yang sama. Pada zaman Paulus, orang percaya dari Yahudi, yang keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang Israel, orang Yahudi, ya, yang kita sebut dengan Yudaisme itu mengacu kepada keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Lalu berbaur dengan orang-orang non-Yahudi, mereka jadi Kristen sama-sama berada dalam satu gereja. Nah, mereka nggak bisa mingle, mereka nggak bisa bercampur, ya, karena alasan budayanya berbeda, istiadatnya berbeda, nilainya berbeda, kebiasaannya berbeda, ya kan? Ada tradisi-tradisi yang mereka bawa berbeda. Ya, kalau kita kontekstualkan pada hari ini, ya, di sini kita ada orang Ambon, ada orang Batak, orang Jawa, orang apa lagi? Manado, ada nggak Manado? Orang Chinese, Tionghoa, ya. Kadang-kadang ada dikotomi pribumi dan non pribumi, ya. Ya, ada dikotomi warga negara Indonesia, warga negara asing. Kita pun yang Indonesia kita terpecah-pecah lagi, ya. Kemudian terbagi-bagi lagi dengan latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda, betul nggak? Ya, cara berpikir yang berbeda, yang kita bawa dari keluarga kita. Ya, ada yang suka makan yang pedas, ada yang nggak suka pedas, ya. Ada yang terbiasa dengan suara ribut, tapi ada yang terbiasa dengan tenang, ada yang terbiasa dengan berbicara suaranya keras, ada yang berbicara dengan intonasi yang lebih rendah. Kita semua punya perbedaan, ya. Belum lagi pendapat, ya. Ada yang mengatakan kepala sama hitamnya, tapi dalam kepala kita begitu banyak opini, pendapat yang berbeda-beda. Ya, ini kita punya masalah dalam hubungan kita dengan horizontal, ya. Kita nggak punya masalah, maksud saya gampang mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak nampak tadi, yang vertikal tadi. Tapi kita punya masalah terbesar untuk mengasihi yang kelihatan. Disinilah terjadi pergesekan, ketidakcocokan, ketidakharmoni, bahkan di dalam jemaat saling membicarakan mungkin kelemahan seseorang. Saya berharap itu bukan di jemaat di sini, Bapak Ibu, ya. Mengekspos kegagalannya, kelemahannya, mengekspos dosanya, mengekspos kejatuhannya, aibnya, mengekspos mungkin perlakuannya yang menyakitkan hati, mengekspos mungkin hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita cocok. Ya, kita punya masalah terbesar dalam mengasihi sesama kita. Begitu banyak perbedaan yang kita bawa. Ya, tapi firman Tuhan di sini mengatakan kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Nah, kita tahu background-nya waktu ini kan masalah makanan. Ya, orang-orang di sini di jemaat Roma ini
mempermasalahkan ada yang imannya kuat. Mereka bilang, nggak apa-apa kita makan makanan yang sudah didoakan untuk persembahan berhala itu kita makan, didoakan, dikuduskan, no problem. Tapi ada orang Kristen juga yang dalam jemaat yang sama, dalam jemaat Roma, yang mereka bilang, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan untuk ilah-ilah lain, itu dosa, haram, najis. Nah, jadi terjadilah pertengkaran kan, ya antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, antara tradisi kebiasaan yang berbeda. Ya, dan ini bukan dosa. Tadi saya katakan di Alkitab ada yang jelas-jelas dosa, tapi ini keyakinan, kepercayaan yang bukan dosa, tetapi ada perbedaan. Nah, disinilah kita dipanggil untuk menerima orang lain yang berbeda. Ya. Memaklumi apa yang diyakini oleh orang lain. Be considerate of others' convictions. Kita tidak bisa memaksakan keinginan, keyakinan kita, pendapat kita, opini kita kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, di sini kan masalah mulai timbul, betul nggak? Ya kan? Kita punya masalah di sini dalam mengasihi sesama kita yang kelihatan. Dan ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam kita menerima orang lain yang berbeda. Kita maklum apa yang diyakini oleh orang lain. Tadi ini di dalam Roma 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja, ya kan? Orang yang kuat imannya tidak usahlah mempergunjingkan orang-orang yang lemah imannya, dan sebaliknya orang yang lemah imannya juga jangan mempergunjingkan orang yang kuat imannya, ya. Nanti ada balance-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kuat imannya jangan mempergunjingkan yang lemah imannya atau yang berbeda pendapatnya. Tapi juga yang lemah imannya, di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berubah, kita harus bertumbuh. We must grow up, we must growing gitu loh. Jangan jadi anak kecil terus yang dikasih susu, dikasih makanan lembek. Ditegur marah, ditegur lalu nggak datang ke gereja, nggak datang ke pertemuan, ya. Dikritik sedikit lalu marah. Loh, Bapak Ibu, Saudara, kita harus bertumbuh. Ya, bayi itu nggak selamanya dikasih makanan lembek. Ada saatnya dia dikasih makanan yang mulai makanan keras. Ya, kalau tadinya air susu dikasih makanan saring. Ya, semua disaring. Bubur, ya, cairan. Kemudian mulai cairan lembek, bubur. Kalau kemudian dia bisa makan nasi. Lalu satu hari dia bisa makan daging. Ya, demikian juga dengan manusia rohani. Ya, kalau kita ditegur, mungkin ada yang tersinggung dengar khotbahnya Pak Jimmy, tersinggung. Oh, Saudara, come on, kita harus grow up. Ya, berbahagialah kalau masih ada orang yang bisa menegur kita. Berarti orang itu care dengan kita kan. Kalau kita nggak ada yang tegur, lalu Saudara mau ditegur oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri yang tegur. Wah, bahaya kalau Tuhan yang tegur sendiri ya. Makanya firman Tuhan mengatakan janganlah kerasan hatimu selagi firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya. Jadi kita harus grow up. Ya. Jadi yang kuat imannya jangan memperguncingkan yang lemah imannya, tapi yang lemah imannya juga harus grow up, harus bertumbuh. Ya, tanpa memperguncingkan juga yang imannya kuat. Ya. Nah, di sini ada angka 9 dan 6. Ya. Kalau saya misalnya saya mengambil di sini ada kertas, saya menuliskan, bentar, saya perlu peraga. Di sini saya menuliskan satu angka. Ini angkanya, ya. Bapak bisa lihat ya, Tolong direspon, mic-nya dibuka. Ya, ya. Oke, terima kasih. Bisa Pak Jimmy. Terima kasih. Ini angka berapa? 9. Baik, 9 ya. Ini 9. Tapi saya bilang ini bukan 9. Ini dari saya, dari perspektif saya sekarang melihat ini angka 6. Dari perspektif Saudara 9, tapi dari saya, kalau saya lihat begini, saya lihatnya gini, ini bukan 9, ini 6.
kita punya cara yang berbeda dalam melihat sesuatu, dalam melihat suatu masalah, ya kan? Nah, ini lagi, ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang bisa melihat ini gambar dari depan atau dari samping? Coba dibuka mic-nya. Siapa yang bisa melihat gambar ini dari depan? Saya. Nah, yang dari samping bisa lihat nggak dari samping? Bisa. Iya. Bisa ya? Iya. Bisa, tapi matanya agak aneh ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan perspektif yang berbeda. Ini masih gampang, ini sulit ya. Coba ya, yang ini sulit. Nah, saya mau tanya, ini gambar apa nih? Dibuka mic-nya, ada interaksi ya. Wanita muda. Wanita tua. Tua. Nah, ada yang bilang wanita muda, Dan wanita tua. ada yang bilang wanita tua. Nah, sekarang kan ada yang nanya kan, loh kok bisa wanita tua? Coba Pak Agung yang bilang wanita muda, Pak Agung deskripsikan yang mana Pak wanita mudanya Pak? Wanita tua. Wanita mudanya wajahnya dengan berambut hitam, wanita tuanya ada rambut hitamnya sama ada kerudungnya, pakai wool jaket. Oke, wanita muda, dia rambutnya hitam, itu jambul topinya. Ya, alisnya di samping. Dia menghadap ke kiri. ke kanan, ya, hadapnya ke kiri ya, agak ke depan ya. Dagunya kelihatan kan. Itu wanita muda. Tapi wanita tua seperti apa? Ternyata wanita tua hidungnya itu yang dagunya wanita muda itu menjadi hidungnya wanita tua. Betul, ini ternyata hidungnya dan ini adalah dagunya wanita tua. Betul kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya perbedaan pendapat dalam melihat perspektif kita berbeda. Betul kan? Dalam melihat satu masalah. Ini sudah nah coba kita berdebat sekarang. Ini wanita muda, yang satu enggak, ini wanita tua. Yang satu enggak, ini tua, ini muda, ini tua. Berantem kan? Betul nggak? Sama kayak tadi saya bilang, ini 6 atau 9. 9, bilang 6, 9. Ya nggak akan ketemu. Kita masing-masing punya perbedaan. Betul kan? Nah, perbedaan ini bukan untuk dipergunjingkan, bukan untuk jadi permusuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, kita yang lemah, maksudnya begini loh. Oh, ternyata ini wanita tua ya. Oh, setelah kita melihat gambarannya seperti ini, oh ini ternyata wanita tua dari perspektif. Oh, ternyata dari perspektifnya Pak Jimmy, ini 6 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pindah ke tempat saya sekarang, melihatnya, oh, iya, ternyata ini 6 kalau dilihat dari sini. Kalau dilihat dari sana, ini ternyata memang 9. Oh, ternyata ini menyamping kalau kita lihat seperti ini ya. Oh, ternyata ini dari depan. Potongan wajah dari depan. Oh, ternyata ini wanita yang tua dan seterusnya. Kita bisa melihat dari perspektif orang lain. Kita harus bisa menerima orang lain dengan apa yang mereka yakini, ya. Kita bisa menjadi batu sandungan atau kita menyatakan kebenaran dalam kasih. Dalam Roma 14:21 dikatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi ini yang kuat kan? Yang kuat ini dia makan makanan persembahan, dia minum anggur, dia makan daging. Mungkin semua daging dia makan ya, B1, B2, B3, B10 dia makan semua, itu yang namanya daging kan, dimakan semua, ya. Tapi di firman Tuhan berkata, kamu jangan jadi batu sandungan untuk saudaramu yang lemah, gitu kan. Tapi di satu sisi yang lain, yang lemah, kan tadi saya bilang di Alkitab ada yang namanya dosa. Dosa harus dinyatakan dengan kasih, menyatakan kebenaran dalam kasih. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Dalam bahasa Inggrisnya rather, speaking the truth in love, kita mengatakan kebenaran dalam kasih. Ya kan? Kalau khotbah saya menyinggung Bapak Ibu Saudara, itu saya mengatakan dengan kasih. Kalau kita ditegur oleh orang tua kita untuk kebaikan kita, itu ditegur dengan kasih. Betul nggak? Ya. Karena mereka ingin melihat kita berubah jadi baik, ya. Motivasinya supaya kita jadi baik, bukan menghancurkan kita.
bukan untuk membuat kita jelek, bukan. Ya, untuk kita lebih baik. Ya. Pilihannya kita mau menjadi batu sandungan atau batu sentuhan. Stumbling block or stepping stone. Stumbling block tadi batu, orang tersandung melihat kehidupan, cara hidup kita. Orang tersinggung, orang disakiti, ya kan? Atau kita menjadi batu pijakan untuk orang lain, untuk jadi lebih baik lagi, untuk mereka meningkat, increase, bertumbuh, ya kan? Jadi ada pilihannya. Nah, Dr. Leonard Kiel, dia menemukan poligraf. Poligraf ini mesin pendeteksi kebohongan. Ya. Setelah dia menguji 25.000 orang di alat yang dia temukan, Dr. Keller, dia menyimpulkan that every human being is by nature dishonest. Jadi di penemu mesin kebohongan ini, Dr. Leonard Keller, dia menyimpulkan bahwa kecenderungan manusia itu pada sikap alaminya itu nggak jujur, Bapak Ibu. Ini kenyataannya. Somehow, Bapak Ibu Saudara dan saya, kecenderungan kita tidak jujur. Kita tidak bisa berterus terang apakah bohong hitam, bohong putih, bohong dengan maksud yang baik, bohong dengan maksud yang tidak baik. Kecenderungan kita ini tidak jujur. Ada nggak di sini yang berani mengklaim, oh saya jujur Pak Jimmy, saya orangnya setia, jujur, dapat dipercaya. Kira somehow ya, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada relasi kita, somehow nature-nya manusia itu berdosa. Ya. Nah, padahal hubungan yang harmonis itu harus dibangun di atas kebenaran, bukan di atas kebohongan. Ya. Peaceful relationships are built on truth. Ini katanya Rick Warren. Ya. Itu sebabnya tadi firman Tuhan tadi, Efesus tadi, saya kembali ke slide ini, itu sebabnya firman Tuhan Efesus 4 ayat 15 ini sebelah kanan loh. Menyatakan kepada dalam kasih, kita harus mengatakan kebenaran, the truth. Ya. Kenapa? Karena kebenaran ini membuat orang percaya, trust. Ya. Orang tidak trust, orang tidak percaya kalau tidak benar. Betul nggak? Ya. Kebenaran ini harus dikatakan baru orang percaya. Misalnya Bapak Ibu bisa beli produknya, oh ini tahan api, ini double layer, ini gelas ini meskipun Bapak Ibu silam air panas mendidih di dalamnya, nanti di luarnya tidak akan panas yang di luar ada double layer dan seterusnya. Tapi kenyataannya kemudian ketika dipraktekkan enggak. Ternyata di air panas, luarnya panas juga. Ya bisa bayangkan air mendidih 100 derajat Celcius dituang lalu di luar kita bisa luka bakar itu kan. Berarti nggak benar dong. Ya. Apa yang dia katakan itu bukan kebenaran. Betul ya? Bagaimana bisa trust? Bagaimana saya bisa percaya kepada produk ini? Kalau yang diiklankan tidak seperti kenyataannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana ada hubungan yang harmonis di tengah-tengah kita? Ya ada lagu ya tuh. Jangan ada dusta di antara kita. Lagu atau apa tuh ya? Jangan ada dusta di antara kita. Lagu. Hubungan yang harmonis, yang peaceful, intinya dibangun di atas kebenaran. Itu sebabnya kenapa kita harus mengatakan kebenaran. Firman Tuhan kebenaran harus dinyatakan, dikasih dengan kasih. Yang kedua, cepat saja, kita udah kehabisan waktu ini. Jangan menghakimi orang lain. Do not be judgmental. Jangan menghakimi orang lain. Dalam Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan yang sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Siapakah kamu? Siapakah Bapak Ibu Saudara dan saya yang menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan yang sendiri.
tetapi yang tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang lain. Ya. Berbeda ya, menyatakan kebenaran dalam kasih itu bukan menghakimi. Kalau saya menyatakan kebenaran dalam kasih, itu bukan menghakimi, itu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran harus didasarkan pada firman Tuhan. Tapi judgmental ini menghakimi sesuatu yang belum tentu benar. Yang motivasi kita nggak tahu seperti apa. Apa yang dia pikirkan sehingga dia berbuat seperti itu. Apa yang dia pikirkan. Apa yang dalam motivasi hatinya sehingga dia berkata, berbuat seperti itu. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Ya, Paulus mengingatkan gereja di Roma bahwa satu-satunya hakim yang benar adalah Tuhan. Dan kita semua akan berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan. Keyakinan setiap orang adalah urusan pribadinya sendiri dengan Tuhan. Tadi saya katakan ya, kalau itu dosa jelas-jelas harus bertobat. Tapi ada yang bukan dosa. Tadi saya bilang kepercayaan, keyakinan, tradisi, nilai yang berbeda. Ya, yang satu berani makan makanan yang dipersembahkan kepada Allah yang lain, sesajen itu ya, didoakan, dia berani makan. Ya, tapi ada yang nggak berani makan, ya kan? Itu kan bukan masalah masuk surga, masuk neraka karena itu bukan masalah dosa, ya. Itu masalah tradisi kepercayaan yang diyakini yang berbeda. Dan kita harus menerima orang lain apa yang mereka yakini tanpa mempergunjingkan dia. Dan kita harus jangan menghakimi mereka, ya. Lalu kemudian ayat 10, 14 ayat 10, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Luar biasa ya, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Ya. Di sini mungkin, ya saya nggak berharap terjadi ini di Jemaat Jogja, nggak suka sama seseorang dan menghina. Ya. Merendahkan. Dalam bahasa Inggris di sini digunakan kata despise, meremehkan, merendahkan, mengejek, memberikan julukan, ya, karena tidak suka, karena pernah disakiti, karena tersinggung, ya kan? Siapa kita yang menghakimi saudara kita? Mengapa kita menghina saudara kita? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Jika bagi mereka keyakinan atau tindakan atau keputusan itu suci, maka itu suci bagi Tuhan. Kalau mereka yakin ya. Di sisi lain, jika seorang percaya bahwa tindakan tertentu adalah dosa, nah ini dia. Dan mereka masih melakukannya, maka mereka telah mengkhianati keyakinan mereka di dalam hati mereka dan berdosa terhadap Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu motif sejati kita, dan hanya Dia yang layak untuk menghakimi. Dalam Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap kita akan mengatakan, saya bermaksud baik kok. Betul kan? Ya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan yang akan menguji hati kita. Tuhan yang akan melihat isi hati kita. Saint Augustine dari Hippo, ini bapak gereja yang hidup pada abad gereja mula-mula 300-an. Dia mengatakan demikian, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Kalau diterjemahkan seperti ini Bapak Ibu, dalam hal yang esensi, yang penting, seperti apa contohnya? Yesus Tuhan, itu penting, itu esensi. Ya, apa yang disebut Alkitab dosa, perzinahan, mencuri, dan commandments tadi, 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dosa, jangan menginginkan, hormati orang tuamu, itu esensial, itu nggak bisa dikompromikan. Kita harus bersatu pada hal-hal yang esensi. Tapi yang non-esensial, yang tidak penting, yang tidak esensi, tidak mendasar, kita punya kebebasan. Ya kan? Kita punya kebebasan. Ya. Tapi dalam segala sesuatu, mau yang esensial, mau tidak esensial, kita harus berbuat kebaikan. Kita harus berbuat kebaikan, charity, kebaikan, kemurahan hati. Jadi ini yang harus kita praktekkan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam jemaat. Ya. Hal-hal yang esensial, kita harus bersatu. Tapi yang tidak esensial, kita punya kebebasan. Tapi dalam segala sesuatu yang esensial maupun tidak esensial, kita harus mempunyai belas kasihan atau kemurahan hati.
Akhirnya Rasul Paulus menulis di Jemaat Roma, dia menutup Roma 15 ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah, Tuhanlah dan firman Tuhanlah yang menjadi sumber ketekunan, ya, endurance, ketekunan waktu kita menghadapi orang yang berbeda pendapat sama kita, ketekunan ketika orang yang berselisih paham dengan kita. Kita punya keberatan, kita punya disagreement, kita tekun, endurance, kita bertahan, kita menerima mereka apa adanya. And encouragement dan penghiburan, ya, kekuatan, dorongan, supaya kita bisa hidup dalam kerukunan, in harmony. Ingat, hubungan yang harmoni hanya bisa di atas kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Dan kita harus mengatakan yang salah-salah, yang dosa-dosa dalam kasih. Ya. Dan tidak mempergunjingkan yang lemah imannya atau sebaliknya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa mengaplikasikan, mengekspresikan Injil. Kita sudah pelajari minggu ke-21 ini. Ini bukannya teori, tapi mari kita praktekkan. Saya tahu tidak mudah, ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul ya? Sulit, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Saya berdoa ada anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita semuanya. Oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa mengasihi, kita bisa menerima orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang berbeda tradisi, nilai, hal yang tidak esensial. Mari kita hidup dalam harmoni satu sama lain. Seperti tadi Rasul Paulus berkata, semoga Allah, Tuhan Allah, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dia sumber ketekunan kita, dia sumber penghiburan kita, mengaruniakan kerukunan kepada kita semua. Dan inilah yang menjadi kehendak Yesus Kristus untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, mau berdoa untuk setiap jemaat Evination Jogja yang ada di dalam ruangan Zoom ini pada saat ini. Biar Engkau memberikan kami anugerah-Mu Tuhan untuk memampukan kami hidup dalam kerukunan satu sama lain. Kami yang kuat imannya tidak mempergunjingkan yang lemah imannya. Tapi sebaliknya kami yang lemah imannya, kami juga harus berubah. Kami harus bertobat kalau itu dosa. Tuhan, mau berdoa agar anugerah-Mu memampukan kami untuk menerima perbedaan satu sama lain. Karena perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan Kau berfirman dalam perjanjian baru, supaya kami mengasihi sesama kami, sama seperti Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar firman ini berbicara ke dalam setiap hati kami, merubah hati kami, merubah sikap kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.